Kita melihara, tapi dia kerja buat orang lain. Begitupun Allah kasih kamu rezeki, Allah kasih kamu oksigen, Allah kasih kamu air, Allah kasih semua kebutuhanmu, tapi kamu nggak nyembah Dia, tapi nyembah Tuhan yang lain. Itulah pola-pola pendekatan al-bayyinah yang dimaksud di sini. Rasulullah menjelaskan hal-hal sesuatunya dengan secara jelas. Jadi Rasulullah adalah sebuah al-bayyinah itu kepada kaum muslim. Kalau ahli kitab, karena saya katakan tadi, dia lebih cenderung kepada sifat hasud. Kalau disuruh dia beriman kepada Allah, ya pasti beriman. Karena memang imannya sama-sama menyembah satu Tuhan. Kecuali saudara kita saat itu, ya agak melenceng. Ya, kalau Yahudi tetap menyembah satu Tuhan. Tapi karena sifat hasud, dia menyangka bahwa Muhammad itu bukan keturunan siapa-siapa, hanya keturunan budak. Dijawab oleh Allah dengan ayat Quran bahwa Ibrahim pernah di sini. Mana buktinya? Mana datanya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Fihi ayatun bayyinatum maqamun Ibrahim. Dijelaskan, ya. Baik, lanjut ayat berikutnya. Rasul minallahi yasdaqu suhufan mutahharah. Rasulullah, yaitu seorang Rasul dan Allah, membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Nah, apa yang saya katakan tadi itu ada di dalam Al-Quran, ya, ada di dalam Al-Quran. Kita bisa kaji lagi nanti, ya. Kemudian, yakni Nabi Muhammad dan kitab yang dibacanya yaitu Al-Quran yang mulia, yang telah tercatat di kalangan Malaul A'la dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Seperti dikatakan melalui kitab dalam firman-Nya, fi suhufin mukarramah marfu'atun mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan di tangan para penulis, yaitu para malaikat, dan yang mulia lagi lagi berbakti. Jadi malaikat-malaikat yang mulia dan berbakti. Ayat berikutnya, fiha kutubun qayyimah. Apa sebabnya fiha kutubun qayyimah? Di dalamnya terdapat ya, kalimatnya fiha kutubun. Kutubun itu artinya apa? Kewajiban. Contoh ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap, ditetapkanlah kalian untuk berpuasa. Jadi kutubun di sini bukan artinya kitab, tapi apa? Ketentuan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada ketentuan yang lurus. Qayyimah artinya tegak. Ketentuan, perintah, itu kutub. Karena dalam Al-Quran kan memang banyak menjelaskan tentang apa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran dalam ayat ini disebutkan dengan sebutan yang terbaik dan dipuji dengan pujian yang terbaik. Rasulun minallahi yasdaqu mutahharah fiha kutubun qayyimah. Jadi di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Bisa juga diartikan yang disebut dengan kutub itu adalah kitab-kitab Allah terdahulu. Artinya ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu itu pun ada di dalam Al-Quran. Cuma ulama tafsir banyak mengatakan yang 9 kutub pun di sini adalah ketentuan yang lurus. Allah sudah tetapkan aturan mainnya seperti ini. Maka disebutkan dengan kata kutub. Nah, setelah Rasulullah memberikan penjelasan, memberikan argumentasi tentang tauhid kepada Allah, tentang syariat kepada Allah. Nah, di antara kaum kafir, baik ahli kitab kaum musyrik, mereka terpecah tuh. Terpecah, ada yang percaya, ada yang tidak. Dijelaskan dalam Al-Quran pada ayat berikutnya, wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'akumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi setelah didatangkan bukti-bukti, argumentasi dan sebagainya, mereka banyak yang terpecah belah.
Saya singgung kemarin, umat-umat Yahudi ahli kitab itu pecah dalam 3 golongan besar. Pertama, ada golongan yang menerima bulat-bulat kenabian, langsung beriman kepada Allah, ya, itu pertama. Yang kedua, ada yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hanya nabi untuk kaum Arab saja, maka dia tidak mau beriman. Dia percaya Muhammad adalah nabi cuma buat kaum Arab, sama dengan halnya Nabi Isa hanya untuk kaum Israel, gitu loh. Nah, yang ketiga ada yang nolak mentah-mentah, ada benar-benar nolak. Jadi ada 3 golongan. Nah, dalam kaum musyrik selain ahli kitab pun sama. Ada yang menerima Rasul mentah-mentah, kayak Abu Bakar As-Siddiq, kemudian lagi Siti Khadijah, dan semua para sahabat. Itu artinya orang-orang musyrik yang tadinya menolak Nabi jadi menerima. Ya. Yang kedua ada orang yang menolak mentah-mentah, ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Nah, ada yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu dia beriman hanya pada saat kepada Rasulullah aja, di belakangnya nggak terima. Itu kaum munafik. Dia terpecah-pecah. Setelah Rasulullah buktikan bahwa Allah membuktikan bahwa Allah itu kalau sudah mengangkat derajat orang, Rasulullah yang tadinya yatim, miskin kan gitu kan, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi Allah ubah dengan takdir menjadi manusia yang paling mulia. Kita pun bisa demikian, bisa. Allah kalau pengen nggak gampang. Jadi ibadah kita ambil adalah Allah kalau sudah berbuat sesuatu, Allah tinggal bilang pun. Namun pada ayat ini dimasukkan adalah Rasulullah sebagai bukti nyata dengan membawa ayat-ayat. Segala macam argumentasi yang mereka bantah itu dapat dipatahkan oleh Rasulullah dengan ayat-ayat yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak semata-mata berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Rasulullah itu sama seperti kita manusia, antara basar, lakal basar kalau manusia, tapi tidak seperti manusia. Kenapa? Karena Rasulullah itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tuh kalau ngomong, kalau berbuat nggak sembarang ngomong, nggak sembarang berbuat, bukan karena nafsunya, tapi yuha, tapi berdasarkan wahyu. Baik. Nah, setelah didatangkan itu, wa matafarraqa, mereka terpecah belah. Semana dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ya, Al-Imran. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Maka di antara kita juga Pak, kita serba kemarin itu dalam hadis berikutnya tuh. Kalau dalam hadisnya apa? Sesungguhnya Imam Yahud ikhtalafu ala ihdas wa sab'ina firqa. Kaum Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Ya kan? Dan wa'an nasor, inna nasoro, dan Nasrani itu pecah dalam 72 golongan. Wasataf tariku hadih ummah ala salati wasab'ina firqah. Sementara umatku ini, kata Rasulullah, akan pecah dalam 73 golongan. Malah banyakan kita. Kalau bicara firqah banyakan kita dibandingkan agama-agama yang lain. Itu memang sudah sunatullah. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka toh kecuali satu. Ya, semua ada tuh. Rasulullah nyebutin NU, nyebutin Muhammadiyah, nyebutin Salafi, nyebutin Wahabi, nyebutin Persis, nyebutin Ikhwanul Muslimin, nyebutin Al-Isyad, enggak. Rasulullah nyebutin organisasi dan nama kelompok. Ya, cuma dibilang ilawah kecuali satu. Makanya masing-masing kelompok mengklaim bahwa saya lah yang dijamin masuk surga berdasarkan hadis Rasul. Tapi walaupun Rasul tidak menyebutkan satu nama, Rasulullah mengasihkan clue, apa clue? Ciri tanda orang yang selamat, kata Rasulullah apa? Ma'ana alaihi wa ashabi.
Jadi yang satu yang masuk surga itu kata Rasulullah apa? Yaitu golongan yang mengikuti apa yang dikerjakan olehku dan